Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Via Permatasari dengan NIM 19191050102, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu permasalahan terkait dengan konversi lahan yang tak terkendali dengan judul studi kasus alih fungsi lahan sawah dan strategi pengendaliannya di Kabupaten Lebong. Sektor pertanian masih tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan, kinerja sektor pertanian dihadapkan pada berbagai masalah. Isu dan permasalahan dalam sektor pertanian diantaranya yang pertama yaitu menurunnya sumber-sumber air untuk kepentingan pertanian. 2. Konversi lahan yang tak terkendali. 3. Lemahnya program peningkatan kompetensi para petani dan penyuluh serta pengembangan kelembagaan petani. 4. Terjadinya polarisasi dalam kebijakan pembangunan nasional. 5. Kebijakan nasional untuk pelestarian dan pengembangan pasmanufa yang menjadi ciri khas tanaman masing-masing wilayah belum signifikan sehingga banyak potensi lokal yang hilang. Yang terakhir yaitu sinkronisasi sektor pertanian dan pariwisata yang dilakukan pemerintah masih belum terjalin dengan baik. Pada video kali ini saya akan mengambil salah satu permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, yaitu konversi lahan yang tak terkendali. Adapun substansi pembahasan, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Substansi pembahasan yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana lahan pertanian memiliki manfaat sosial dan manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan secara sosial. Eksistensi lahan pertanian ini terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan dari aspek budaya lainnya. Secara ekonomi, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dalam keberlangsungan proses produksi. Sementara itu, secara lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Yang kedua, lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung ini berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, serta sarana penumbuhan rasa kebersamaan atau gotong royong, sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, dan sarana pariwisata. Sedangkan manfaat tidak langsung ini terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan. Dan manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati. 3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi penyebab terjadinya penyempitan lahan pertanian. Jadi biasanya mengarah ke penggunaan lahan non-pertanian. Jadi alih fungsi lahan sebagian besar untuk kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik. Latar belakang yang keempat yaitu alih fungsi lahan sawah juga dapat menyebabkan hilangnya kesempatan petani. Gambaran umum lokasi penelitian. Letak geografis lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Lebong, di mana Kabupaten Lebong ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Lebong ini beribu kota di Muara Aman dan dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Kabupaten ini terletak di sepanjang Bukit Barisan serta terklarifikasi sebagai daerah Bukit Rings pada ketinggian 500 hingga 1000 dpl. Ini merupakan grafik dari perkembangan luas lahan sawah dan produksi padi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Luas lahan dan produksi padi di Kabupaten Lebong tahun 2012 hingga 2017 ini dikumpulkan dari data Badan Pusat Statistik
Provinsi Bengkulu dalam angka tahun 2013, 2014, dan statistik lahan pertanian tahun 2018. Nah, berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Lebong ini mengalami fluktuasi luasannya. Sedangkan produksi padi di Kabupaten Lebong pada tahun 2012 sebesar 41.051,68 ton dan menurun sebanyak 513,5 ton pada tahun 2013 menjadi 40.538,0,9 ton, dan pada tahun 2014 terjadi penurunan lagi sebanyak 3.366,74 ton menjadi 37.171,35 ton. Sedangkan pada periode 2015 dan 2016 terjadi peningkatan produksi padi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Yang pertama ada resiko usaha tani padi, kedua kendala irigasi, dan faktor yang ketiga adalah nilai jual sawah. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Yang pertama ada resiko usaha tani padi. Jadi resiko usaha tani padi di kawasan ini memiliki resiko usaha tani yang berpengaruh nyata terhadap peluang terjadinya alih fungsi lahan di tingkat petani. Kemudian semakin tinggi resiko usaha tani, maka semakin tinggi pula kecenderungan petani untuk melakukan alih fungsi lahan. Bagi petani yang menyatakan tingkat resiko usaha tani tinggi, maka peluang melakukan alih fungsi lahan sawah lebih besar 3.138 kali jika dibandingkan dengan petani yang menyatakan tingkat resiko usaha tani rendah. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan semakin tinggi resiko usaha tani, maka semakin tinggi pula peluang gagal panen petani yang menyebabkan semakin tinggi potensi kerugian dalam budidaya padi. Oleh karena itu, petani cenderung beralih dari pertanian padi. Faktor yang kedua adalah kendala irigasi. Jadi, kendala irigasi sangat berpengaruh nyata terhadap peluang terjadinya alih fungsi lahan di tingkat petani. Kemudian semakin tinggi kendala irigasi, maka semakin tinggi juga peluang untuk melakukan alih fungsi lahan sawah. Jadi petani yang menghadapi kendala irigasi tinggi, maka peluang melakukan alih fungsi lahan sawah itu juga jauh lebih besar 36.951 kali dibanding dengan petani yang memiliki kendala irigasi lebih rendah. Faktor yang ketiga yaitu nilai jual sawah. Nilai jual sawah ini berpengaruh nyata terhadap peluang terjadinya alih fungsi lahan di tingkat petani pada taraf nyata. Jadi semakin tinggi nilai jual sawah, maka semakin tinggi kecenderungan petani untuk melakukan alih fungsi lahan. Pada sebab ini hampir sama seperti faktor yang pertama dan yang kedua tadi. Selain itu, pada nilai jual sawah, petani yang menyatakan nilai jual sawah tinggi, maka peluang melakukan alih fungsi lahan sawah lebih besar 13.199 kali jika dibandingkan dengan petani yang menyatakan bahwa nilai jual sawah itu lebih rendah. Pembahasan selanjutnya yaitu ada strategi pengendalian alih fungsi lahan. Jadi strategi pengendalian alih fungsi lahan menurut kajian itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi faktor internal dan eksternal. Yang kedua ada analisis strategi internal dan eksternal. Dan yang terakhir ada metrik internal dan eksternal. Pada identifikasi faktor internal dan eksternal, jadi faktor internal ini terdiri atas 2 komponen dasar yaitu kekuatan atau S dan kelemahan atau W. Kemudian pada faktor eksternal terdiri atas peluang O dan ancaman atau T. Untuk analisis strategi internal dan eksternal sendiri, petani padi sawah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mempertahankan lahan sawahnya
untuk tidak dialihfungsikan karena sawah memiliki pasokan air irigasi untuk pengairan yang cukup. Kemudian petani yang memiliki lahan sawah memiliki peluang yang besar untuk mempertahankan lahan sawahnya agar tidak dialihfungsikan. Untuk matriks IE atau internal eksternal, jadi pada matriks IE ini digunakan untuk melihat posisi pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah pada kondisi bertahap dan meningkat suatu alih fungsi lahan yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya ada pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah dalam diagram SWOT. Jadi yang pertama ada strategi agresif atau strength dan opportunity, di mana strategi yang direkomendasikan adalah dengan memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan adanya peluang. Kemudian kekuatan yang dimiliki petani sendiri adalah sawah memiliki pasokan air irigasi untuk pengairan yang cukup. Selain itu, kesesuaian lahan, tanah, dan iklim terhadap padi yang tinggi dan tingkat produktivitas padi juga dapat tergolong tinggi. Kemudian pengendalian yang selanjutnya yaitu dengan mengambil peluang-peluang yang ada, contohnya seperti kelembagaan yang mendorong produksi padi, kebijakan pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan produksi padi sawah di lokasi penelitian. Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 3 strategi. Yang pertama yaitu memperkecil peluang terjadinya konversi, yang kedua mengendalikan kegiatan konversi, dan yang ketiga adalah instrumen pengendalian konversi lahan. Yang pertama yaitu memperkecil peluang terjadinya konversi. Jadi dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Sedangkan dari sisi permintaan pengendalian sawah itu dapat ditempuh melalui mengembangkan pajak tanah yang progresif, meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non-pertanian sehingga tidak ada tanah terlantar, dan mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan, dan perdagangan, misalnya pembangunan rumah susun. Untuk pengendalian yang kedua yaitu mengendalikan kegiatan konversi lahan dengan cara membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi. Selain itu juga dapat mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif. Sedangkan strategi pengendalian konversi yang ketiga yaitu ada instrumen pengendalian konversi lahan. Jadi instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah itu meliputi instrumen yuridis dan non-yuridis. Instrumen yuridis ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat apabila memungkinkan setingkat undang-undang dengan ketentuan sanksi yang memadai. Instrumen yang kedua itu instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat. Kemudian pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan konversi lahan pertanian terutama lahan sawah. Dan yang terakhir adalah instrumen rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan perizinan lokasi. Itulah analisis faktor alih fungsi lahan, strategi pengendaliannya, dan pengaruhnya terhadap produksi padi di Kabupaten Lebong. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap alih fungsi lahan ini adalah risiko usaha tani, kendala irigasi, dan nilai jual sawah. Kemudian strategi yang paling direkomendasikan adalah dengan memanfaatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sehubungan dengan itu, kebijakan prioritas yang diusulkan dalam rangka pengendalian konversi lahan pertanian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun peraturan perundang-undangan tentang ketentuan perlindungan lahan pertanian produktif, baik dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah, maupun undang-undang.
Yang kedua yaitu menetapkan zonasi atau lokasi lahan-lahan pertanian yang dilindungi, misalnya sawah perlindungan abadi, sawah konversi terbatas, dan sawah konversi dalam bentuk keputusan presiden. Yang ketiga yaitu menetapkan bentuk insentif dan disinsentif terhadap pemilik tanah dan pemerintah daerah setempat. Kemudian mengintegrasikan ketiga ketentuan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya nanti akan membentuk komisi pengendali konversi lahan sawah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota dengan keputusan kepala daerah yang bersangkutan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.